Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Kali ini saya akan berbicara karena ada yang mengusik kedaulatan negara Republik Indonesia melalui sejarah. Di dalam berita saya membaca, melihat, mendengar bahwasanya Pulau Natuna diakui menjadi milik Malaysia oleh seorang dosen sekaligus ilmuwan negeri jiran Malaysia. Informasinya dilihat dari sejarah, maka Pulau Natuna adalah milik Malaysia. Sejarah dari mana, bos? Mungkin bosnya tidak tahu sejarah ya. Dan saya harap sang ilmuwan yang dari Malaysia ini bisa melihat video saya ini ya, saudara, dan menyaksikan, mendengarkan cerita saya tentang sejarah, singkat cerita berdirinya Malaysia, atau singkat cerita mulai kapan sih Malaysia itu ada orang, ada manusianya. Pertama kali atau Alkisah ya, zaman dulu, sesuai dengan keterangan prasasti Yupa, Pulau Kalimantan itu pernah berdiri satu kerajaan besar yang bernama Kutai. Kalau tidak salah lokasinya ada di Martapura ya. Namun bukti sejarahnya berada di Kalimantan Timur. Pada waktu itu atau pada tahun itu sudah dapat kita perkirakan wilayah Malaysia itu tidak ada orang. Bahkan mungkin hanya hutan ya. Hutan dan hutan. Kemudian kita melompat lagi ke masa Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293. Kemudian pada tahun 1334 diangkatlah Mahapatih Gajah Mada yang bersumpah akan berpuasa atau tidak akan bersenang-senang jika belum dapat mempersatukan Nusantara, Nuswantoro. Nah, disitulah Majapahit mulai melebar ya, mulai menguasai, mulai dijalankan ekspedisi penaklukan wilayah-wilayah di seberang lautan, termasuk Pulau Kalimantan yang berhasil ditaklukkan oleh Kerajaan Majapahit melalui Angkatan Laut Majapahit yang dipimpin oleh Empu Nala, termasuk Kepulauan Natuna, Pulau Natuna, Singapura sekarang, Malaysia yang Malaysia Barat sekarang, itu termasuk wilayah Majapahit. Itu pada tahun 1334. Kemudian ekspedisi tersebut dilakukan untuk mewujudkan persatuan Nuswantoro. Kemudian Kerajaan Majapahit meninggalkan sebagian prajurit di wilayah Malaysia saat ini. Pada saat itu belum ada kerajaan ya, masih berupa pantai, teluk dan lain-lain. Itu pada tahun
1334 ditinggalkanlah sebagian kekuatan tempur kerajaan Majapahit untuk menjaga pantai dan menjaga wilayah perbatasan kerajaan Majapahit pada waktu itu, termasuk di Pulau Natuna. Lalu pada masa itu kerajaan Melayu memang ada ya. Pada masa itu kerajaan Melayu memang ada, namun namanya bukan Malaysia, tapi kerajaan Sriwijaya yang berada di sekitar Palembang ya, Musi Banyuasin Palembang, itu kerajaan Melayu pada masa kerajaan Majapahit. Dan sudah kerajaan Sriwijaya tersebut sudah masuk ke wilayah kekuasaan Majapahit ya pada waktu itu sebagai negara sahabat. Kemudian pada masa-masa berikutnya, yaitu tepatnya pada masa akhir ya, hampir runtuh kerajaan Majapahit, atau kerajaan Majapahit terpecah-pecah dan dilanda Perang Paregreg. Perang Paregreg, kerajaan Majapahit menyerang kerajaan Sriwijaya yang pada waktu itu ingin memisahkan diri dari Majapahit. Kemudian diserang oleh Majapahit. Akhirnya kerajaan Sriwijaya hancur ya. Kemudian salah satu keluarga kerajaan Sriwijaya itu berhasil selamat. Bernama Prameswara, seorang pangeran kerajaan Hindu Sriwijaya Palembang. Dari tangan beliaulah kemudian pada tahun 1414 atau 1400-an lah ya. Kemudian pada tahun 1400-an beliau membangun kerajaan Melayu. Meliputi beberapa wilayah yang saat ini menjadi 6 negara. Ini kerajaan Melayu awal, saat ini menjadi 6 negara, di antaranya Malaysia sendiri, kemudian Indonesia, kemudian Filipina, lalu Singapura, kemudian Brunei Darussalam, juga Timur atau negara Timur Leste sekarang ya. Jadi itu wilayah kerajaan Melayu zaman dahulu, atau kerajaan Malaysia awal, dibangun oleh Raden Prameswara. Setelah beliau masuk Islam ya, kemudian beliau bergelar sebagai Sultan Iskandar Shah. Jadi beliau itu bergelar sebagai Sultan Iskandar Shah. Kemudian baru kerajaan Malaysia, waktu itu masih Melayu ya, bukan Malaysia ya, belum menjadi kerajaan Malaysia seperti sekarang ini. Kemudian pada antara 1511 kerajaan Melayu diserang oleh Portugis dan dikuasai oleh Portugis juga Inggris ya.
dalam kekuasaan Inggris pada waktu itu. Sedangkan Indonesia sendiri bernama Hindia Belanda. Wilayahnya masih melingkupi Nusantara saat ini, termasuk Pulau Natuna, itu Hindia Belanda. Sedangkan Malaysia pada waktu itu masih belum menjadi negara ya, masih dalam jajahan Inggris dan tidak meliputi Pulau Natuna. Jadi Pulau Natuna itu masih wilayah Indies atau Hindia Belanda. Sedangkan yang dikuasai oleh Inggris dan Portugis yaitu Kepulauan Melayu. Sebagaimana yang saya sebut di awal tadi ya, itu wilayah ke Malaysia saat ini. Kemudian terpecah-pecah menjadi Malaysia itu memiliki 2 pulau, yaitu di wilayah Singapura, di atasnya Singapura lagi itu Malaysia Barat dan Malaysia Timur, itu saja. Jadi kalau dilihat dari sejarah, tentunya sangat saya pikir sangat bodoh ya kalau Pulau Natuna diakui milik Malaysia oleh seorang ilmuwan sekaligus dosen yang saya kira keilmuannya tinggi ya daripada saya. Saya hanya seorang peneliti dan sejarah dan penulis sejarah yang tidak lulus SD. Tidak lulus SD dan sampai sekarang saya tidak punya ijazah. Namun kalau bicara soal sejarah dan Anda mengutak-ngatik kedaulatan NKRI dari sejarah, maka saya akan berbicara tentang sejarah. Jadi kalau memang mau mengklaim atau mengutak-ngatik kedaulatan Republik Indonesia dari sejarah, jangan main-main. Harus diteliti lebih detail lagi menurut data, menurut bukti sejarah, maka Anda akan tahu bagaimana sejarah yang sebenarnya. Sekali lagi saya harap sang ilmuwan yang dari negeri jiran Malaysia ini dapat melihat video saya ini. Belajar lagi sejarah agar Anda tahu bagaimana negara Anda berasal. Karena diakui atau tidak, Malaysia itu dulu tidak punya rakyat ya. Diakui atau tidak, Malaysia dulu itu tidak punya rakyat. Dan rakyat Mojopahit yang satu persatu secara berangsur-angsur membuat hunian di wilayah kalian. Sehingga sampai saat ini Malaysia mempunyai penduduk. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.